Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Rai Revise. Jadi di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Decker episode 22. Episode yang lagi-lagi keren, apalagi dengan fighting scene-nya yang memanjakan mata banget ya. Di episode ini juga banyak yang dijelaskan, terlebih lagi tentang Agams ya. Endingnya juga jelas, rada-rada membagongkan ya. Jadi tanpa satu-satu lagi, ini dia Ultraman Decker episode 22. Oke, yang pertama, Agams. Jelas yang harus kita bahas kali ini adalah si Agams. Karena episode ini seperti yang gue bilang sebelumnya, episode ini lebih berfokus ke Agams. Di sini diperlihatkan dengan scene flashback tentang masa lalu Agams dan bagaimana planet Bazdo itu hancur ya. Di sini diperlihatkan juga masa lalu Agams dengan si Laylia. Laylia nanti dulu kita bahasnya ya. Jadi di sini Agams memanggil Kapten Urahoshi untuk menyuruhnya pergi ke tempat si Agams ini berada. Jadi di sana Agams menjelaskan semuanya bahwa planet Bazdo itu sebenarnya adalah planet yang makmur, damai, sentosa, dan planet Bazdo itu adalah planet yang memiliki teknologi yang unggul sampai si peradaban juga jelas makin maju. Makanya terlihat bangunan-bangunan di planet Bazdo pada mewah-mewah dan pada canggih-canggih semua lah ya. Dan Agams ternyata jadi bisa ngebuat Terrapacer ya karena dia udah pintar dari sananya guys. Tapi sampailah di suatu hari ada pesawat luar angkasa yang mendarat secara darurat di planet Bazdo. Dan ternyata pesawat luar angkasa itu dari bumi. Ya mungkin karena sudah bergaul dengan makhluk bumi, si Agams ini tahu bahwa ternyata manusia atau lebih tepatnya makhluk bumi sedang berjuang melawan spia di luar sana. Dan Agams di sini beranggapan bahwa dengan menggunakan teknologi dari planetnya bisa membantu para makhluk bumi dalam berperang melawan spia. Jadi ya dari sanalah awal mula kenapa planet Bazdo bisa ikut serta membantu melawan spia. Tapi karena membantu para makhluk bumi tadilah, spia mengubah targetnya menjadi ke planet Bazdo. Dan akhirnya spia pun menyerang planet Bazdo dan membuat si Laylia ini meninggoy. Planetnya pun masih belum diketahui hancur atau enggak. Cuman intinya si Laylia di sini udah meninggal. Dan di sana juga dijelaskan kenapa kemarin Agams kayak kesakitan gitu dan kenapa ada sinyal spia di dalam Terrapacer. Yaitu dikarenakan si Agams di sini menggunakan spia ya dan membiarkan spia masuk ke dalam Terrapacer dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Makanya mukanya tiba-tiba ada stiker itu ya. Stiker itu malah ngingetin ke Decker Asumi di Cyber boy. Hampir mirip loh ya. Jangan-jangan yang nge-make upin orangnya sama pula. Di akhir episode juga setelah pertarungan Decker melawan Terrapacer, Agams tiba-tiba kehilangan ingatannya dan stikernya juga udah menghilang. Jadi kenapa si Agams bisa hilang ingatan? Itu dikarenakan spia yang ada di dalam dirinya. Ya spia itu kayak menyerap ingatan si Agams inilah ya. Ya contohnya kayak si Yapul kemarin lagi saya. Karena diserap jadi ya orangnya itu langsung hilang ingatan, tapi nggak sepenuhnya hilang. Karena di sini si Agams masih mengingat planet Bazdo ya. Tapi ngeliat preview episode minggu depan kayaknya udah balik deh itu yang ingatannya ya. Kayaknya ya. Yang kedua, Laylia. Ya jadi terungkap sudah siapa sebenarnya si Laylia ini. Karena dari episode yang lalu kita masih bingung ya siapa sih sebenarnya si Laylia ini. Jadi Laylia ini ternyata adalah istri dari si Agams ini. Ya karena bini mati jadi ya balas dendam ya kan. Lagi-lagi masalah bucin. Laylia di sini juga mengatakan kalau nanti itu dia mau ke bumi. Kalau masalah spia ini udah selesai, tapi ya planetnya malah diserang. Alhasil ya dia ke rahmatullah guys. Aduh itu berasa nyesek sih ya. Agams ya jelas yang melihat gak bisa nerima. Cuman itu ya yang si anjingnya gak dipedulin apa. Yang ketiga, Ultraman Dyna. Karena kemarin masih menjadi perdebatan ya. Di episode 22 Dyna comeback atau enggak nih? Jadi jawabannya comeback. Cuman comeback di scan flashback aja guys. Dimana di saat Agams menjelaskan bahwa manusia bumi di masa depan bertarung melawan spia, si Ultraman Dyna ini juga ditunjukkan. Cuman gak Dyna aja, Decker juga ikut bertarung ya. Jadi ini jelas Decker yang versi Asumi Decker ya. Karena kan itu di timeline masa depan ya kan. Jadi Dyna dan Decker itu pasti masa depannya emang selalu bertarung bersama ya. Cuman kalau yang sekarang kayaknya Dyna aja deh ya. Soalnya kan Deckernya ya di masa sekarang. Kan ya di Flasher juga yang nggak bisa dibagi dua ya kan. Jadi bener juga kalau di episode 22 Dyna akan menggunakan From Miracle type-nya. Dimana di sini Dyna dan Decker sama-sama menggunakan From Miracle type-nya ya. Dengan menggunakan jurus yang sama juga. Mantap lah pokoknya ya. Seandainya ada suka ya bakal keren sih ya. Cuman ini juga udah lebih dari cukup ya kan. Jadi sebenarnya kalau Subure mau bikin spin-off Decker yang menjelaskan masa depan itu bisa banget. Pastinya di sana kita bisa tuh ya ngelihat Dyna terus team up bersama Ultraman Decker. Yang keempat, Ultraman Decker. Ya di sini seperti yang gue bilang tadi, kita disuguhkan dengan fighting scene yang epic toss, momentos banget guys. Publishnya juga berasa final battle. Kalian yang bilang kayak kiamat juga bisa guys. Karena serangan Decker dan Terrapacer yang saling beradu, di sana terjadinya ledakan yang lumayan besar yang sampai membuat lubang yang cukup besar di sana ya. Bisa dibilang itu lahan pertambangan terbesar di dunia loh ya. Jadi Decker duar type setelah sekian lama akhirnya terkena damage juga ya. Cuman itu bukan berarti kena nerf. Sebenarnya kan nanti ya bisa-bisa aja nggak kena damage melawan si Terrapacer atau si Agams. Ya kayak di episode 15 kan bisa tuh ya.
Jadi bukan kena nerf guys, cuman karena Kanata mau nyelamatin si Agams. Jadi ya begitulah, mau nggak mau ya harus nerima serangan si Agams. Makanya si Kanata mau nonjok si Agams saja nggak jadi ya kan. Makanya sampai digebuk sama si Agams. Jadi ingat ya, dagger reward type itu nggak kena nerf guys. Lagian juga kalau dagger kalah ya wajar, karena kan ya Terapesernya menggunakan Spia. Jelas dari segi kekuatan bakalan meningkat banget. Jadi sekali lagi itu bukan nerf guys. Untuk penempatan BGM juga yang terdebes lah guys. Gak bisa berkata-kata lagi weh. Fighting scene keren, cerita keren, penempatan BGM juga keren. Mantap lah. Yang kelima, identitas Kanata. Ini gua bener-bener nggak nyangka loh ya, dimana setelah pertarungan Decker dan Trepezer berakhir juga dengan seri ya. Di sana Decker pun kembali ke wujud Kanata, dan di sana si Rimon ngelihat Decker yang berubah ke wujud Kanata. Waduh, gak nyangka inilah ya. Gua aja nontonnya Jadi dengan tahunya Rimon, Kanata adalah Decker, ini juga jelas bakal ngasih impact ke episode kedepannya. Udah terlihat itu di preview ya. Scene-nya sangat-sangat nggak disangka. Cuman yang tahu si Rimon aja, si Ichika nggak tahu. Karena saat itu Rimon cuman sendiri. Oke guys, ya itu dia buat Ultraman Decker episode 22. Gimana menurut kalian? Episode yang bisa dibilang cukup epic, apalagi di bagian fighting scene yang keren banget. Kayak gini aja udah keren ya, apalagi di direct sama Koichi Sakamoto ya kan, jelas lebih keren lagi. Mantap lah ya. Untuk rating di sini bakal gue kasih rating 9,5. Ya cukup lah itu ya, karena dari cerita juga banyak menjelaskan, fighting scene-nya the best, penempatan BGM-nya juga, jadi ya 9,5 itu cukup lah ya. Untuk episode minggu depan, yaitu episode 23, akan benar-benar kerasa kalau ini udah masuk ke final arch-nya Decker. Terlihat di preview di episode 23 nanti akan menjadi perang besar-besaran melawan Spia. Terlihat Spia Goseiju yang dulu udah pernah dikalahkan kembali lagi, kayak Spia Gomora, Spia Red King, dan Spia Neomegas. Mungkin di akhir atau di ending episode 23 nanti bakal muncul si Mother Spiasaurus. Mungkin ya, tapi ya kadang-kadang ya emang gitu. Trigger kemarin di ending episode 23 juga si Megalozoa muncul ya. Z juga gitu ya. Ya nanti aja lah guys pas udah tayang. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silahkan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.